Bagi kawan-kawan yang baru pertama kali trading atau belajar, mulai dari mana nih Pak Budi belajarnya? Hai guys, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Oki dari Oke Saham. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin buka akun Mirai ya, bisa hubungi admin karena banyak bonus yang bikin kawan-kawan dapat ya. Oke, hari ini saya akan memberikan beberapa analisa ya, dan hari ini kita akan membahas salah satu sektor yang menarik dan kita akan menganalisa beberapa sahamnya ya. Dan rekomendasi saham ini tolong dianalisa kembali. Semoga kita bisa mendapatkan cuan dari rekomendasi-rekomendasi dari Oke Saham. Nah, bagi kawan-kawan ini adalah Sobat Oke Saham dan undangannya ada di deskripsi ya. Di Sobat Oke Saham, saya sering memberikan rekomendasi nih kawan-kawan ya. Nih, di sini di pesan tersemat sudah sering saya sematkan saham-saham yang menarik bisa dipertimbangkan. Ada Bull, ada Soci kemarin ya, ada Dewa, ada Bull kembali ya. Nah, ini sudah 3 kali saya rekomendasikan salah satu sektor yang menarik adalah sektor perkapal-kapalan. Kita akan langsung bahas ya, kenapa kita masih melirik salah satu sektor yang menarik menurut kita ya. Nah, kemarin saya merekomendasikan Bull dari harga 428 per 30 ya. Nah, nih alasannya pertama adalah Bull adalah salah satu sektor yang sedang uptrend kawan-kawan. Jadi strategi kita di keluarga Oke Saham adalah kita akan membeli saham-saham yang sedang dalam keadaan uptrend ya. Walaupun nih saya kasih tahu ya, walaupun belum tentu saham uptrend ini akan terus hijau terus, tapi selama trennya terjaga, dia akan potensi akan terus naik. Contoh, Bull sempat naik ya dengan candle hijau cukup lumayan, lalu besoknya merah. Naik lagi ya, candle hijau lalu candle merah, tapi ada berpotensi dia untuk terus naik. Nah, ini makanya kita akan membeli saham-saham yang sedang dalam kondisi uptrend. Berbanding terbalik apabila kalau seandainya kawan-kawan asal-asal beli saham dan beli saham yang sedang dalam kondisi downtrend. Kita akan lihat, ini ketika saham ini sedang downtrend ya, sempat ada hijau tapi dia akan turun terus ya. Nah, sempat akan turun terus. Makanya kita akan membeli saham yang sedang uptrend ya, karena di sini lihat. Kita bisa perhatikan kawan-kawan di sekitar sini, ketika Bull sedang uptrend ya pasti ada candle merah tapi dia berpotensi terus naik ya. Nah, salah satu alasan pertama Bull adalah salah satu saham uptrend kawan-kawan ya, dengan harga close kemarin adalah 430. Dan kalau kita melihat dari trend line-nya ya, ini kawan-kawan bisa gariskan buat garis ya tuh. Nah, Bull ini cukup menarik kawan-kawan karena ada pola yang namanya bullish pennant ya. Semoga aja bisa berekor di atas 4,5 lalu untuk melaju ke 600 sampai dengan 700 kembali untuk Bull ya. Oke, ini adalah alasan saya untuk ambil di Bull. Kita akan bongkar ya Bull dari time frame 5 menit sebagai acuan, atau kawan-kawan yang mau main pendek ya, ini adalah trading plan yang akan kita buat. Dan mulai dari time frame 5 menit di sini terlihat sekali bahwa ada power buy kawan-kawan ya. Nih, kita bisa perlihatkan ada power buy ketika Bull naik ya. Dan ketika dia turun dari harga tertinggi 445 itu sampai dengan harga 426 428 ya di sini ya. Nih, volumenya kecil. Nah, ini membuat saya menarik kesimpulan masih oke sih. Selain secara daily Bull dalam kondisi uptrend dan ada volume spike juga ya di time frame 5 menit. Nah, bagi kawan-kawan yang tertarik dengan Bull, nah ini adalah kita akan buat trading plan pendek ya untuk Bull ya. Bagi kawan-kawan, area buy-nya itu adalah 426 sampai dengan 430 itu adalah area buy, dan stop loss-nya adalah di harga 410 ya. Di sini sudah jelas sekali tuh, ada support di harga 410. Nah, jadi bisa kawan-kawan pertimbangkan Bull dengan target dekat adalah harga high kemarin ya 444 446, tapi target lanjutan saya sih apabila Bull breakout di harga 450 berpotensi untuk ke 500-an ya. Karena kita melihat Bull ini adalah saham uptrend, dan kalau kita kawal ya, saham uptrend itu selama trennya terjaga, lihat tuh. Dia akan terus naik, semoga aja bisa breakout di atas 4,5 karena nah polanya ya, ada bullish pennant dengan lanjutannya adalah target 500-an, 590 sampai dengan 700. Kita kawal saham yang sedang uptrend. Jadi terserah kawan-kawan mau main pendek atau mau kawal, silakan ya. Oke, saham kedua, dan ini adalah juga masih sektor kapal-kapalan ya. Saya akan membahas Humi. Humi kita melihat juga adalah salah satu saham yang dalam kondisi uptrend ya. Jadi kita beli saham yang sedang dalam kondisi uptrend. Dan terlihat ada support ya. Di sini supportnya adalah di harga 198 ya.
Supportnya ada 198 dan akumulasinya juga masih dalam kondisi oke. Semoga aja bisa 198 ini bertahan dengan area lanjutannya adalah ke area 220-an, 250-an sampai 280-an ya untuk HUMI. Kita akan bongkar di time frame 5 menitan untuk membuat trading plan pendek untuk HUMI. Dan di time frame 5 menit ya, kita melihat bahwa tuh di sini juga volumenya juga dalam kondisi bagus. Nah, bagi kawan-kawan yang tertarik nih untuk HUMI ya, dan kita membuat stop loss dekatnya ya untuk trading plan pendek karena di sini ada EMA 200 yang terjaga ya setelah mendekati EMA 200 lalu dia mantul. Area buy untuk saat ini bisa ya kawan-kawan cicil di dekat harga 200 yaitu adalah 204 200 sampai dengan 204 ya untuk area buy. Stop loss dekat adalah area yang menjadikan support saat ini adalah 198. Nah, jadi selama bertahan di atas 198, semoga saham uptrend HUMI bisa menuju ke 230, 250 sampai dengan 300 up kembali ya. Kalau kita membahas HUMI, kita juga harus membahas yang namanya GTSI kawan-kawan. Nah, ini biasanya gerakannya juga mirip-mirip ya kawan-kawan ya. GTSI juga adalah salah satu saham uptrend kawan-kawan tuh. GTSI saham uptrend dan kita bisa melihat juga kita bisa menggambarkan area trading plan ya tuh. Di sini sudah terjebak. Di sini terlihat sekali ada pola yang namanya bullish pendant dan sudah naik di atas bullish pendantnya malah kawan-kawan ya. GTSI menarik sekali dengan target lanjutannya adalah ke harga 300 sampai dengan 350 ya. Dengan akumulasinya juga masih dalam kondisi oke. Kita akan bongkar HUMI, kita akan buat ya trading plan pendek untuk HUMI. Dan di time frame 5 menit kita bisa melihat ya GTSI juga dalam kondisi bagus. Nah, bagi kawan-kawan yang tertarik untuk GTSI bisa ambil area opening ya di harga 258 ya untuk buy 1. Stop loss dekat kita ambil di sini aja kawan-kawan di 246. Catat nih kawan-kawan ya, selama GTSI bertahan di atas 246 stop loss dekat, semoga aja akan menuju ke 270, 300, bahkan bisa jebol ke situ ya. Jadi selalu saya katakan kawan-kawan, beli saham yang sedang dalam kondisi uptrend ya kawan-kawan. Bagi kawan-kawan yang baru pertama kali trading atau belajar, mulai dari mana nih Pak Budi belajarnya? Belajarlah melihat tren dalam satu saham. Jadi bisa menggunakan moving garis, moving average, bisa dengan cara-cara kawan-kawan terserah ya untuk melihat tren dari sebuah saham. Jadi kawan-kawan bisa melihat tren saham, harga saham ini sedang uptrend atau lagi downtrend ya. Nah, ini bisa dipertimbangkan. Lalu yang kedua bisa kawan-kawan pelajari adalah money management karena itu adalah yang sangat krusial. Jadi di situ adalah psikologis trading dan juga ketenangan kawan-kawan itu ditentukan oleh money management yang disiplin ya. Oke. Sudah 3 saham, yang pertama Bull, HUMI dan GTSI. Kita juga akan membahas salah satu saham juga ini juga menarik ya kawan-kawan. Itu adalah Soci. Soci masih dalam kondisi oke kok kawan-kawan ya. Dan area buy di bawah 500 ini menarik. Kenapa? Karena kawan-kawan tahu sendiri ya, harga di bawah 500 adalah frekuensi harganya itu adalah satu tick itu adalah 2 poin. Tapi ketika harganya naik di atas 500, satu ticknya itu adalah 5 poin. Jadi Soci juga dalam kondisi uptrend dan biasanya kalau seandainya dia ngegas itu bisa lumayan ya kawan-kawan ya, tapi ya harus butuh sabar nih kawan-kawan ya. Akumulasinya masih dikategorikan oke dan Soci juga masih dikatakan ya volumenya ketika turun masih kecil ya. Yuk kita akan bongkar Soci dalam time frame 5 menit sebagai acuan kalau kawan-kawan tertarik dengan Soci ya. Oke, di time frame 5 menit Soci sangat dekat sekali dengan supportnya adalah di harga 286. Nih catat kawan-kawan. Jadi selama bertahan di atas 286 kawan-kawan bisa cicil ya Soci, apalagi di bawah 500 nih. Jangan sampai karena harga di bawah 500 sudah saya katakan ya, ini fraksi harganya berbeda dengan di atas 500 ya. Nah, itu adalah sektor yang saya rekomendasikan untuk kawan-kawan untuk minggu depan. Masih banyak sih saham-saham dari sektor perkapal-kapalan ini, tapi kita akan memberikan contoh beberapa saham karena memang saham-saham ini dalam kondisi uptrend. Tolong dianalisa kembali ya saham-saham yang rekomendasi oke saham dan semoga kita bisa cuan berlimpah dari bursa. Oke, itu aja. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.